Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Pusing karena UTS atau malas karena panas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Faiz dengan nomor NIM 25010222626, mahasiswa dari Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Teori Teknologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Farhan. Pada video kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk memahami lebih dalam apa itu teknologi pendidikan serta mengintegrasikan teori, konsep, dan definisi teknologi pendidikan menjadi pemahaman yang utuh dan aplikatif serta menunjukkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam menjalankan peran penting teknologi dalam dunia pendidikan masa kini. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat, dunia pendidikan juga mengalami perubahan yang sangat besar. Teknologi tidak hanya sebagai alat bantu saja, akan tetapi sudah menjadi bagian integral dari proses pembelajaran. Melalui penerapan teori-teori teknologi pendidikan, para pendidik dapat menciptakan proses belajar yang lebih efektif, menarik, dan relevan sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada abad ke-21 ini. Mata kuliah teori pendidikan sendiri juga mengajarkan kita untuk memahami bagaimana teori, konsep, dan praktik dalam teknologi dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tidak hanya sekadar menggunakan teknologi, tetapi kita diajarkan untuk menciptakan, menggunakan, dan mengelola atau creating, using, and managing teknologi pendidikan secara etis dan bertanggung jawab. Dalam video ini saya akan membahas 3 poin utama, yaitu yang pertama ada analisis, definisi, dan ruang lingkup teknologi pendidikan. Dan yang kedua ada penerapan creating, using, and managing dalam praktik etik teknologi pendidikan. Dan yang ketiga ada hubungan antara teori belajar dan penerapan teknologi dalam proses pembelajaran. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian semua yang menonton jangan lupa subscribe, like, and komennya ya guys ya. Oke teman-teman, kita langsung aja lanjut ke pembahasannya. Sekarang masuk ke memahami dan mengintegrasikan konsep dasar teknologi pendidikan. Perkembangan teknologi pendidikan dalam abad ke-21 telah mengubah secara mendasar hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dunia pendidikan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menghadirkan peluang besar dalam menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan menyenangkan. Namun, penerapan teknologi dalam pendidikan tidak sekadar memindahkan materi dari bentuk konvensional ke digital. Ia menuntut pemahaman filosofis, pedagogis, dan sistematik tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Teknologi pendidikan merupakan proses kompleks yang melibatkan manusia, prosedur, ide, alat, dan organisasi dalam menganalisis serta memecahkan masalah pembelajaran. Artinya, teknologi pendidikan bukan hanya berbicara tentang alat, melainkan tentang cara berpikir sistematis dalam mengembangkan pengalaman belajar. Teknologi pendidikan juga berperan sebagai jembatan antara teori belajar dengan praktik pembelajaran. Pendidik yang mampu memahami dan mengintegrasikan teknologi secara tepat akan menghasilkan kegiatan pembelajaran yang tidak hanya menarik, tetapi juga bermakna bagi peserta didik. Slide selanjutnya. Apa itu teknologi pendidikan?
Teknologi pendidikan adalah penerapan dari ilmu pengetahuan, prinsip, dan alat teknologi untuk meningkatkan proses pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Menurut Janeski dan Molenda 2008 menekankan bahwa teknologi pendidikan adalah sebuah sistem yang berorientasi pada pemecahan masalah, bukan sekedar kumpulan alat atau media. Definisi menurut AECT, praktik etis untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan proses serta sumber daya teknologi yang sesuai. Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan merupakan kombinasi antara ilmu pengetahuan, seni, dan keterampilan praktik untuk memecahkan permasalahan belajar secara ilmiah dan sistematis. Slide selanjutnya. Mengintegrasikan konsep teknologi pendidikan. Integrasi teknologi pendidikan berarti menggabungkan komponen teknologi dalam setiap tahap proses belajar. Untuk kuat efektivitas pembelajaran, pengintegrasian ini tidak hanya melibatkan perangkat keras atau hardware, tetapi juga mencakup aspek perangkap lunak, sumber daya manusia, serta strategi pedagogis. Mengintegrasikan teori dan konsep teknologi pendidikan adalah kunci untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang inovatif dan berbasis bukti. Ada menciptakan atau creating, ada menggunakan atau using, dan ada pula mengelola atau managing. Menciptakan itu merancang media pembelajaran interaktif dan inovatif. Sedangkan menggunakan itu implementasi efektif teknologi seperti MLS atau Zoom dalam proses pembelajaran. Ada juga mengelola, yaitu sistem pengelolaan sumber daya dan data pembelajaran secara sistematis. Contoh nyata integrasi di Indonesia adalah implementasi Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka yang mendorong pemanfaatan platform digital seperti LMS tadi dan Kampus Merdeka Digital untuk memperluas pengalaman belajar mahasiswa. Ada juga beberapa prinsip dasar integrasi teknologi pendidikan. Antara lain ada relevansi pedagogis, yaitu teknologi harus mendukung pencapaian tujuan belajar, bukan sebaliknya. Ada juga kesetaraan akses, yaitu semua peserta didik harus memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan teknologi. Ada juga etika dan keamanan digital, yaitu penggunaan teknologi harus memperhatikan privasi, hak cipta, dan tanggung jawab sosial. Ada juga kesiapan guru dan siswa, yaitu keberhasilan integrasi sangat tergantung pada literasi kedua belah pihak tadi. Ada juga kontekstualisasi lokal, yaitu teknologi perlu diadaptasi sesuai budaya dan kebutuhan pendidikan nasional. Tiga pilar ini memastikan teknologi pendidikan diterapkan secara sistematis dan terarah. Masuk ke slide selanjutnya. Analisis mendalam teknologi versus sistem pendidikan. Memahami esensi teknologi pendidikan memerlukan pemisahan antara alat semata dan sistem yang holistik. Bukan sekadar alat, teknologi pendidikan adalah sebuah sistem yang melibatkan interaksi kompleks antara manusia ataupun guru siswa, proses atau metodologi, dan sumber daya atau media.
Orientasi tujuan pendidikan, yaitu fokus utamanya adalah peningkatan kualitas pembelajaran melalui inovasi. Itu membedakannya dari teknologi informasi biasa yang fokus pada efisiensi informasi umum. Yang terakhir ada inovasi berbasis pembelajaran, melibatkan inovasi teknologi yang didasarkan oleh teori belajar, memastikan siap implementasi teknologi benar-benar mendukung hasil belajar siswa. Masuk ke slide selanjutnya. Penerapan 3 prinsip inti yang harus ada di teknologi pendidikan, yaitu prinsip menciptakan, menggunakan, dan mengelola atau creating, using, and managing adalah siklus yang harus dijalankan secara terpadu untuk efektivitas yang maksimal. Yang pertama ada menciptakan atau creating. Tahap ini melibatkan perancangan dan pengembangan sistem serta sumber belajar. Contohnya, ada pengembangan bahan ajar digital adaptif yang dapat menyesuaikan kesulitan materi dengan kemampuan peserta didik. Ada juga desain modul pembelajaran berbasis multimedia interaktif yang menggabungkan teks, video, audio, dan animasi. Ada juga penerapan instruksional design model seperti ADDI atau Analysis, Design, Development, Implement, Evaluate, Ending, and Carry untuk menghasilkan pembelajaran yang terencana dan terukur. Terus ada juga menggunakan atau using. Tahapan ini menitik beratkan pada pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar. Contoh penggunaan LMS, yaitu Learning Management System untuk mengelola kelas daring. Ada juga pemanfaatan alat evaluasi digital seperti Kahoot, Quiz, atau Google Form untuk asesmen formatif. Ada juga penggunaan AI-based learning APPS seperti ChatGPT, Duolingo, atau Grammarly yang dapat mempersonalisasi proses pembelajaran. Terus ada juga mengelola atau managing. Manajemen teknologi pendidikan mencakup perencanaan strategis, koordinasi sumber daya, dan evaluasi efektivitas pembelajaran. Contohnya, pengelolaan data pembelajaran berbasis learning analytics. Ada juga pengaturan kebijakan keamanan data dan etika digital di institusi pendidikan. Terus ada juga evaluasi keberlanjutan program e-learning melalui survei dan analisis kinerja akademik. Masuk ke slide selanjutnya. Praktik etik dalam teknologi pendidikan. Praktik etik memastikan teknologi digunakan untuk kebaikan bersama, menghormati privasi, dan mempromosikan keadilan dalam pembelajaran. Praktik etik itu memuat privasi data, melindungi informasi pribadi siswa dan guru dari penyalahgunaan. Pentingnya keamanan data akademik. Tolong dikebawain dikit. Ada juga keadilan kesetaraan, memastikan penggunaan teknologi tidak memperburuk ketimpangan, serta penerapan AI yang adil, misalnya dalam personalisasi pembelajaran. Ada juga integritas akademik, penggunaan teknologi seperti AI untuk mendeteksi kecurangan guna menjaga integritas proses evaluasi. Tolong ke atasin dikit. Yang terakhir yaitu kunci pendidikan berkelanjutan.
Praktik etik adalah kunci untuk menciptakan ekosistem pendidikan berkelanjutan dan beradab, di mana teknologi adalah alat untuk pemberdayaan, bukan eksploitasi. Lanjut ke slide selanjutnya. Fondasi teknologi pendidikan, sinergi konsep. Hubungan antara konsep teknologi dan pendidikan adalah hubungan simbiosis yang membentuk landasan teknologi pendidikan. Di sini saya menyebutkan 4 konsep. Ada teknologi sebagai alat, yaitu mendukung proses, bukan menggantikan peran fundamental guru sebagai fasilitator dan mentor. Yang kedua ada transformator sosial, yaitu mengubah cara kita mengakses pengetahuan, berinteraksi, dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang berubah secara cepat. Yang ketiga, pendidikan sebagai inti, fokus pada pembentukan karakter, kompetensi, dan nilai-nilai yang kualitasnya diperkuat oleh teknologi. Yang keempat ada fasilitator belajar, membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, dan efisiensi sesuai gaya belajar siswa. Teknologi pendidikan memiliki beberapa landasan. Ada 4, tapi saya hanya mau menyebutkan 2 aja. Yang pertama adalah landasan filosofis, yaitu menyatakan bahwa teknologi pendidikan harus digunakan untuk memanusiakan manusia, bukan menggantikan peran pendidik. Prinsip ini menekankan keseimbangan antara efisiensi teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua adalah landasan psikologi. Teori-teori belajar seperti behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme menjadi acuan dalam merancang pengalaman belajar berbasis teknologi. Misalnya teori konstruktivisme, Piaget mendukung penggunaan simulasi dan proyek kolaboratif untuk membangun pengetahuan secara aktif. Lanjut ke slide selanjutnya. Contoh transformasi digital di Indonesia. Ada peningkatan literasi digital. Program Kemendikbud untuk meningkatkan kompetensi guru dan siswa dalam menggunakan media digital. Ada juga adopsi AI dan personalisasi, yaitu penggunaan kecerdasan buatan untuk analisis data belajar dan penyesuaian materi pembelajaran individual. Ada banyak sebenarnya transformasi digital di Indonesia, cuman saya hanya menyebutkan 2. Kalau banyak nanti kebanyakan kalian menjadi tidak paham. Langsung ke slide selanjutnya aja. Oh, akses pendidikan meluas dulu. Platform daring nasional atau rumah belajar dan swasta atau ruang guru memperluas jangkauan pendidikan hingga ke daerah terpencil. Terus ada tantangan dan peluang inovasi. Tantangan utama itu kesenjangan akses atau digital divide, ketimpangan infrastruktur teknologi dan konektivitas yang tidak merata antar wilayah menyebabkan akses pendidikan yang tidak adil. Kebutuhan pelatihan pendidik. Guru membutuhkan pelatihan berkelanjutan untuk menguasai teknologi baru dan mengintegrasikannya secara pedagogis. Ada peluang inovasi. Di era sekarang, AI itu sangat marak sekali di dunia global. Dan yang paling berkembang itu ada di negara Cina. Dan ini sebagai inovasi, itu potensi besar dalam personalisasi pembelajaran, penilaian adaptif, dan sistem umpan balik instan. Jadi AI itu bisa digunakan untuk pembelajaran agar memudahkan para pendidik dan peserta didik
untuk memahami pembelajaran tersebut yang lebih menarik, efektif, dan efisien. Ada juga VR atau AR, menciptakan pengalaman belajar yang imersif dan simulatif untuk mata pelajaran kompleks. Ada juga blockchain, peluang untuk keamanan data akademik dan verifikasi kredensial secara transparan. Dan slide yang terakhir yaitu membangun masa depan pendidikan pendidikan. Teknologi pendidikan adalah transformasi bukan tambahan. Yaitu integrasi konsep, fondasi pemahaman yang kuat dari definisi dan teori teknologi pendidikan adalah kunci untuk implementasi yang berhasil. Prinsip etis, praktik creating, using, and managing harus selalu didukung oleh kesadaran etis, menjamin pembelajaran yang adil dan beradab. Terus yang terakhir ada komitmen inovasi. Mari bersama membangun ekosistem yang adaptif, inklusif, dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi pendidikan yang strategis. Kesimpulannya, teknologi pendidikan merupakan bidang yang menyatukan aspek ilmu, seni, dan etika dalam upaya memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. Dalam era digital, pendidik harus mampu menjadi learning designer sekaligus learning inovator yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas belajar. Integrasi teknologi bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, berorientasi pada kompetensi abad ke-21 dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. A few moments later. Oke, demikianlah pembahasan dari yang saya sampaikan. Mari kita simpulkan dengan melihat animasi agar kalian lebih paham dengan konteks teknologi pendidikan itu apa. Mari kita saksikan sama-sama. Teknologi pendidikan lebih dari sekadar alat atau media digital. Ini adalah ilmu dan seni dalam mengelola proses belajar secara efektif. Memahami teori, konsep, dan definisi adalah kunci utama. Elemen-elemen ini saling terhubung untuk membentuk pemahaman yang utuh. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas pembelajaran secara aplikatif. Prinsip creating, using, and managing menekankan pentingnya penciptaan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan tidak hanya digunakan, tetapi juga diciptakan. Pengelolaan teknologi pendidikan harus dilakukan dengan etika dan tanggung jawab profesional. Tujuannya adalah inovasi teknologi yang relevan dan pengelolaan sumber daya pendidikan yang efektif. Hubungan antara teknologi dan pendidikan menunjukkan bagaimana inovasi dan nilai kemanusiaan dapat bersatu. Tujuannya adalah untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan inklusif. Ini menekankan pentingnya berpikir kritis dalam pengembangan teknologi pendidikan. Kreativitas juga penting untuk menciptakan solusi pembelajaran yang inovatif. Kemampuan berkomunikasi efektif diperlukan untuk menerapkan teknologi pendidikan secara tepat. Tujuannya adalah menciptakan pembelajaran yang lebih cerdas dan berdaya guna bagi semua. Terima kasih atas kalian yang telah menyaksikan video saya. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan di hati kalian, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.